Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di Look Akuntansi Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai akuntansi perusahaan konstruksi, khususnya mengenai jurnal pendapatan. Acuan dalam perusahaan konstruksi yaitu ada PSAK 34 mengenai akuntansi kontrak konstruksi, kemudian PSAK 72 pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Di dalam PSK 34 itu ada mengenai kontrak konstruksi, retensi, termin, pendapatan kontrak, dan juga biaya kontrak. Dan di dalam PSAK 72 itu menggantikan seluruh standar yang terkait pengakuan pendapatan pada PSAK 23 mengenai pendapatan, PSAK 34 mengenai kontrak konstruksi, ISAK 10 program loyalitas pelanggan, ISAK 21 perjanjian konstruksi real estate, ISAK 27 pengalihan aset dari pelanggan. Kemudian juga ada PSAK 44 mengenai akuntansi aktivitas pengembangan real estate. Kemudian tahap-tahap pengakuan pendapatan menurut PSAK 72 yaitu 1. Mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan. Jadi dalam pengakuan pendapatan menurut PSAK 72 itu harus ada kontrak. Kemudian mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan yang terdapat dalam kontrak. Itu apa-apa saja kewajiban yang terdapat dalam kontrak yang harus dipenuhi oleh pihak penjual. Kemudian ketiga, menentukan harga transaksi. Keempat, mengalokasikan harga transaksi ke kewajiban pelaksanaan. Dan kelima, mengakui pendapatan ketika telah menyelesaikan kewajiban pelaksanaan. Kita langsung saja contoh kasus kontrak konstruksi. Misalnya di sini ada perusahaan kontraktor AB mendapat kontrak pekerjaan pembangunan jembatan dengan nilai kontrak sebesar 20 miliar rupiah, tidak termasuk PPN atau pajak pertambahan nilai. Pekerjaan tersebut harus selesai dalam waktu 180 hari, ditambah dengan masa pemeliharaan atau retensi selama 90 hari. Sistem pembayaran dilakukan per termin, yaitu setiap progres mencapai 25%. Uang muka sebesar 20% dibayar oleh pemberi kerja setelah kontrak pekerjaan ditandatangani. Setiap termin yang diajukan akan dibayar dengan jangka waktu 30 hari setelah berkas tagihan lengkap. Dan terakhir, tagihan retensi 10% dibayar setelah masa pemeliharaan berakhir. Nah, kita akan lihat jurnal tagihan uang muka. Sebelumnya kita harus bikin perhitungan dulu, yaitu uang muka 20% kali 20 miliar sama dengan 4 miliar. Kemudian PPN atas uang muka 11% kali 4 miliar, 440 juta. Sehingga jumlah tagihannya adalah 4 miliar 440 juta. Kemudian PPh atas uang muka tersebut 2,65% kali 4 miliar sama dengan 106 juta. Sehingga jumlah diterima netnya adalah 4 miliar 334 juta. Kemudian jurnalnya, bank kita debit 4 miliar 334 juta. Kemudian PPh pasal 4 ayat 2 kita debit 106 juta. Kemudian utang uang muka dikredit 4 miliar. Dan PPN keluaran dikredit 440 juta. Kemudian tagihan termin 1, untuk perhitungannya adalah tagihan termin 1 20% kali 20 miliar sama dengan 5 miliar dikurangi potongan uang muka 20% kali 5 miliar dengan 1 miliar, retensi 10% kali 5 miliar sama dengan 500 juta. Sehingga jumlah tagihan termin 1 5 miliar kurang 1 miliar kurangi lagi dengan 500 juta, yaitu 3 miliar 500 juta. Kemudian ditambah PPN keluaran 11%, 385 juta. Sehingga total tagihan termin 1 plus PPN adalah 3 miliar 885 juta. Kemudian jurnal tagihan termin 1, piutang usaha kita debit 3 miliar 885 juta. Utang uang muka berkurang, kita debit 1 miliar rupiah. Piutang retensi kita debit 500 juta rupiah. Kemudian utang PPN keluaran kita kredit 385 juta. Kemudian pendapatan jasa konstruksi kita kredit 5 miliar rupiah.
Kemudian jurnal pada saat pembayaran termin 1. Jumlah tagihan termin 1 plus PPN 3.885 juta dikurangi PP pasal 4 ayat 2 2,65% kali 3,5 miliar 92.750.000 sehingga diterima tagihan termin 1 sejumlah 3.792.250.000. Kemudian jurnalnya bank kita debit 3.792.250.000. Kemudian PP pasal 4 ayat 2 kita debit 92.750.000 dan kita kredit piutang usaha 3.885 juta. Kemudian untuk jurnal tagihan termin 2 sampai dengan 4 itu idem dengan jurnal tagihan termin 1 karena sama ya, semua sesuai dalam kontrak. Tagihan akan bisa ditagih setelah mencapai progres 25%. Kemudian untuk jurnal tagihan retensi atau pemeliharaan, perhitungannya tagihan retensi 10% kali 20 miliar sama dengan 2 miliar. Kemudian PPN keluaran 11% kali 2 miliar sama dengan 220 juta. Kemudian jumlah tagihan retensi plus PPN adalah 2 miliar 220 juta. Jurnalnya debit piutang usaha 2 miliar 220 juta. Kemudian utang PPN keluaran kita kredit 220 juta. Kemudian piutang retensi kita kredit 2 miliar rupiah. Kemudian pada saat pembayaran retensi kita lakukan perhitungan dulu jumlah tagihan retensi plus PPN 2 miliar 220 juta kurangi dengan PP pasal 4 ayat 2 2,65% kali 2 miliar sebenarnya 53 juta sehingga jumlah tagihan retensi yang diterima adalah 2 miliar 220 dikurang 53 juta sama dengan 2 miliar 167 juta. Jurnalnya adalah bank kita debit 2 miliar 167 juta. Kemudian PP pasal 4 ayat 2 kita debit 53 juta dan kita kredit piutang usaha 2 miliar 220 juta. Ya, saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.